Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah. Saya Nida Uli Rahmah. Kami dari PMR Wira SMA Negeri 2 Martapura. PMR SMA Negeri 2 Martapura, maju bersama, hebat semua. Semadama bisa. Salam kemanusiaan. Terpenting dalam kehidupan manusia adalah kesehatan. Namun, yang sekarang terjadi di Indonesia adalah maraknya penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Penyebaran virus ini sangatlah cepat, hingga memakan banyak korban di berbagai negara. Virus ini juga mengguncang dalam beberapa aspek dalam kehidupan manusia, bukan hanya dalam aspek kesehatan, tetapi pendidikan, politik, sosial, dan budaya. Maka dari itu, pemerintah menerapkan kebijakan New Normal. New Normal adalah sebuah perubahan budaya hidup yang dicanangkan oleh pemerintah Republik Indonesia agar masyarakat terbiasa dengan tatanan hidup normal yang baru untuk menghadapi penyebaran virus corona. Selain itu, ada beberapa pendapat yang menjelaskan terkait tentang New Normal. Salah satunya, menurut Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, New Normal adalah sebuah perubahan perilaku masyarakat untuk tetap menjalankan aktivitas normal, tapi ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Terus, mengapa pemerintah menerapkan New Normal? Nah, karena pada masa penerapan PSBB serta himbauan pemerintah untuk tetap di rumah banyak menimbulkan risiko seperti krisis ekonomi, misalnya meningkatnya pengangguran di Indonesia karena banyaknya para pekerja yang mengalami PHK. Untuk beradaptasi saat new normal, yang pertama adalah masker menjadi barang wajib. Digunakannya masker dapat melindungi kita dari yang namanya paparan virus. Mengapa? Karena virus biasanya masuk melalui alat pernapasan, contohnya hidung dan mulut. Jika kita menggunakan masker, hidung dan mulut kita akan terlindungi oleh masker. Kemudian yang kedua adalah menjaga pola hidup sehat. Menjaga pola hidup sehat artinya makan makanan yang bergizi, mengkonsumsi vitamin, dan berolahraga dengan giat. Selanjutnya yang ketiga ialah menjaga diri dan kebersihan lingkungan. Perlu kita ketahui, manusia tidak akan lepas dari yang namanya beradaptasi dengan lingkungan. Oleh sebab itu, jika misalnya lingkungan kita terlihat kotor, maka kesehatan kita akan terganggu. Maka dari itu, sangat penting untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan agar kita tetap sehat. Dan yang keempat adalah melakukan aktivitas virtual. Melakukan aktivitas virtual awalnya emang benar-benar aneh dan berat bagi kita. Namun, aktivitas ini sangat baik dan aman. Mengapa? Karena aktivitas ini dapat meminimalisir yang namanya perkumpulan orang banyak hingga kita bisa terbebas dari yang namanya paparan virus corona. Yang kelima, belajar menabung dan berhemat. Sudah kita ketahui, perekonomian Indonesia saat ini sedang runtuh. Maka oleh itu, kita sebagai remaja harus belajar dari sekarang untuk menabung dan berhemat agar menjaga perekonomian kita. Adapun dampak dari new normal dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Adapun untuk sisi positif dari new normal yaitu dapat melancarkan berbagai sektor di Indonesia. Misalnya dalam sektor pendidikan, kita saat ini sudah bisa merasakan kembali proses belajar mengajar walaupun secara daring. Selain itu, dalam sektor ekonomi, masyarakat saat ini sudah bisa memperbaiki perekonomian mereka yang mana pada masa sebelumnya sempat mengalami kemunduran. Adapun dampak positif dari new normal menurut Dr. Elmeida Effendi, MKJ, SPKJK dari Fakultas Kedokteran Sumatera Utara, beliau mengatakan bahwa dampak positifnya bila melihat dari dinamika perubahan di lapangan secara cepat akan pembuatan kebijakan yang sebelumnya lama menjadi cepat karena menggunakan online meeting sehingga anggaran dinas menjadi lebih hemat. Nah, untuk dampak negatif dari new normal itu sendiri yaitu dapat meningkatkan kecenderungan terinfeksi virus COVID-19 karena masyarakat saat ini sudah mulai berkumpul di tempat umum tanpa memperhatikan protokol. Bagaimana cara kita menjaga kesehatan saat new normal diberlakukan? Yang pertama dengan berolahraga walaupun di
daya tahan tubuh kita dan imunitas kita. Berolahraga tidak perlu setiap waktu, setiap jam, tetapi minimal 3 kali dalam 1 minggu dengan durasi 30-60 menit per sesi. Selanjutnya yang kedua adalah makan makanan yang sehat. Kenapa? Perlu kita ketahui, 80% sel imun yang berada di pencernaan. Jadi, oleh karena itu, kita harus makan makanan yang bergizi. Karena makan makanan yang bergizi merupakan peran penting untuk daya tahan tubuh kita. Selanjutnya yang ketiga, meluangkan waktu untuk me time. Me time tidak perlu keluar rumah, tapi me time bisa dilakukan di rumah dengan cara menyenangkan diri, menghibur diri, misalnya bernyanyi, membaca puisi, ataupun hal yang menyenangkan yang membuat pikiran kita lebih rileks. Dan yang terakhir adalah menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan diri berperan penting dalam kesehatan kita. Karena itulah kita harus selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita agar kita selalu sehat dan tidak ada yang namanya paparan virus corona di dalam tubuh kita. Berikut ada beberapa protokol kesehatan yang harus kita patuhi pada masa new normal. Yang pertama, selalu mencuci tangan. Seperti yang telah kita ketahui, ada banyak bakteri dan virus yang dapat menyebar luas dengan mudah karena terjadinya kontak fisik. Maka dari itu, untuk mencegah adanya penularan COVID-19, kita diharuskan untuk selalu mencuci tangan yang benar dengan sabun dan air. Yang kedua, jangan menyentuh wajah secara langsung. Maksudnya adalah jangan menyentuh wajah apabila tangan kamu tidak bersih. Karena area wajah seperti mata, hidung, dan mulut bisa jadi dengan mudah ditembus oleh berbagai virus dan bakteri. Maka dari itu, untuk mencegah adanya penularan virus corona, pastikan tangan kamu selalu dalam keadaan bersih. Yang ketiga adalah, jika batuk atau bersin, maka gunakan lengan bagian dalam. Apabila kamu batuk atau bersin, tidak hanya menggunakan telapak tangan saja, tapi kamu juga mesti menutup wajahmu dengan lengan bagian dalam. Hal ini terkait dengan telapak tangan kamu yang disinyalir sudah menyentuh banyak permukaan benda yang tidak semuanya bersih. Keempat, melakukan physical distancing atau menjaga jarak minimal 2 meter. Kelima, jaga kesehatan dengan minum multivitamin agar daya tahan tubuhmu tetap optimal. Keenam, segera isolasi mandiri apabila tubuhmu memiliki gejala COVID-19 atau sedang tidak sehat. Bagaimana cara kita keluar rumah secara aman dengan diterapkannya new normal? Yang pertama, pastikan kalian dan keluarga kalian dalam keadaan sehat sebelum berangkat. Jangan lupa menggunakan masker dan membawa cadangan masker. Yang ketiga, pergilah ke tempat terdekat dari rumah dan jangan pernah kalian mengunjungi ke tempat yang sudah diterapkan oleh pemerintah bahwa tempat tersebut dinyatakan zona merah ataupun zona hitam. Selanjutnya, membawa alat kesehatan pribadi, contohnya hand sanitizer dan yang lainnya. Dan selanjutnya, kalian harus menerapkan protokol-protokol yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, pastikan jika kalian sudah pulang, mandi dengan sabun antiseptik. Yang sudah kita ketahui bahwa kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Oleh karena itu, jika kita menjaga kebersihan, maka kesehatan kita juga bakal terjaga. Nah, sehat itu mahal. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Salam kemanusiaan.